Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khairi hat talaba. Kaifa halukum? Alhamdulillah asbahtu bil khair. Mada darsunal ana? Pelajaran kita adalah ekonomi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dikasih ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula bizidni ilman warzuqni fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Tayyib, qabla bidayati ta'lumina naftati bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asafikum ana antiku bil lugha al-wataniyah. Saya minta maaf akan menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke. Baik. Saya akan ngabsen dulu ya tentang kehadiran. Yang disebutkan namanya untuk bilang hadir. Atau yang perempuan hadiroh. Ini ada banyak yang ikut perlombaan tapak suci. Dan juga ada beberapa yang sakit. Kita doakan yang ikut perlombaan semoga dikasih kemenangan. Kataballahu an-najah insyaallah. Dan yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama wala alama. Oke. Baik, mengawali pembelajaran. Kemarin kita ekonominya sampai mana? Dulu waktu minggu sebelumnya pelajaran ekonomi sampai mana? Tentang kegiatan ekonomi produksi. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang ekonomi distribusi dan konsumsi ya. Ekonomi. Judulnya adalah kegiatan ekonomi distribusi dan konsumsi. Ya. Kegiatan distribusi dan konsumsi. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu PBL. Modelnya PBL. PBL. Apa PBL itu? Problem Based Learning. Artinya kegiatan ini berbasis masalah. Kalian akan dikasih permasalahan, nanti kalian mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut. Oke, setuju ya? Oke, lalu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ada kurang lebih ada 6 tujuan pembelajaran. Ya. Ada 6 tujuan pembelajaran. Pertama adalah mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan distribusi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis masalah kegiatan distribusi dengan baik. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis masalah kegiatan distribusi dengan benar. Dan yang keempat, mampu menyebutkan ciri-ciri benda konsumsi. Apa sih ciri-cirinya? Terus yang keenam,
Yang kelima, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Apa saja? Dan yang keenam, menyajikan hasil analisis masalah kegiatan konsumsi dengan benar. Oke, itu adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Oke, ada yang tahu kira-kira berikan contoh dari kegiatan distribusi? JNE. Nanti yang ini angkat tangan bisa menjelaskan ya. Sebutkan kegiatan-kegiatan distribusi. Ada yang tahu? JNE. JNE itu seperti apa? Yang mengantarkan jenis barang ya. Itu adalah JNE. Oke, ada lagi yang lain? Pernah kalian menerima paket? Pernah menerima paket. Oke. Paket apa? Biasanya dari Shopee ya, dari market Shopee ya. Itu market seperti apa Shopee itu? Market online ya, digital. Sekarang itu semua dunia sudah dalam genggaman. Butuh apa tinggal klik ya. Oke. Terus menurut kalian kegiatan distribusi itu penting atau tidak penting? Penting. Siapa yang bisa mengumumkakan kenapa penting? Apa yang dikatakan kenapa itu penting kegiatan distribusi itu? Ada yang tahu kenapa kegiatan distribusi penting? Apa? Mempermudah mendapatkan barang yang dibutuhkan, yang diinginkan. Betul ya, mempermudah mendapatkan barang yang diinginkan. Oke. Yes. Siapa tadi yang udah balas? Atau oke? Ini Bapak jadi distributor ya ke sini tuh. Mengirimkan. Baik. Oke. Ada yang pernah belanja? Hari ini ada yang pernah jajan nggak? Siapa angkat tangan? Semua. Jajan apa? Jajan es bubul. Es bubul di mana? Di Umi. Di kantin. Oke, di kantin. Dilihat nggak? Kenapa membeli barang tersebut? Haus ya, karena haus, karena sehat. Terus ada apa lagi? Hujan ya itu. Nah, berarti kegiatan konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ya, keinginan dan kebutuhan. Oke. Mengapa ini ya? Apa saja pertimbangan Anda? Tadi kan sudah membeli es bubul ya. Apa saja pertimbangan Anda atau faktor apa yang mempengaruhi kalian harus memilih es bubul? Sehat. Terus? Murah. Banyak peminatnya. Oke. Sehat, murah, banyak peminat. Itu artinya kalian barang tersebut menjadi kebutuhan. Oke, terima kasih. Give a plus. Oke. Thank you. Nah, itu ya. Kenapa alasan melakukan distribusi dan kenapa alasan melakukan konsumsi? Ternyata itu adalah kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan dan penting. Oke. Selanjutnya, kita juga harus pandai untuk melihat ketika mau melakukan konsumsi, kita harus pandai untuk memperhatikan produknya. Satu, apakah produk itu halal atau tidak? Halal itu siapa yang memberikan? MUI. Ya, karena kita adalah muslim, tentunya barang yang kita konsumsi harus ada kategori halal.
Yang kedua, kategori yang kedua apa selain halal? Terkait sehat. Ya, ada biasanya di situ apa itu? Ada di produk itu. Komposisinya ya, ini menggambarkan di sini ada apa saja nih. Ya, terus gizinya ya, konsumsinya. Terus apa lagi itu? Ada izinnya enggak? Ada surat izin edarnya ya. Harus ada surat izin edar halal ya. Baik. Selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok. Silakan kalian nanti berdiskusi ya. Sebelum membagikan kelompok, di sini kita mungkin sudah kalian ketahui bagaimana nasib saudara kita yang ada di Palestina. Ya, itu sekarang itu sudah puluhan ribu meninggal, baik dari anak-anak dan orang dewasa. Bahkan yang paling menyedihkan, perhatikan, yang paling menyedihkan itu sampai anak-anak itu ada yang menulis namanya di tangan, semuanya ditulis namanya. Mereka, kenapa mereka menulis namanya di tangan? Supaya kalau mereka meninggal diketahui identitasnya, ditulis namanya di tangan. Itu sudah sangat luar biasa, apa namanya? Karena sudah pada fase genosida, ingin menghancurkan Palestina, dan itu adalah saudara kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah apa namanya kasih ketabahan dan juga dikasih kemenangan ya. Dan ini apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ini ada kaitannya dengan bentuk bantuan kita terhadap Palestina ya, termasuk dukungan negara terhadap Palestina. Ada kaitannya juga dengan konsumsi yang kita juga harus pandai-pandai melihat apakah produk yang kita gunakan itu sudah halal, ada edar untuk edar atau tidak. Ini adalah fatwa MUI. MUI sekarang, produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang, haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Dan saya ikut fatwa itu. Dan bikin listnya, viralkan dari sekarang, list makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Nah ini produk-produknya ya. Tadinya Bapak mau beli Aqua, ternyata ada produk mereka jadi belinya Gaya Aqua. Ya itu Gaya Aqua. Gaya Aqua. Apa? Karena hampir produk-produk Zionis itu tersebar ke seluruh dunia. Dan itu menjadi kekuatan mereka bisa melakukan apa saja dengan ekonomi. Nah, bentuk kita sekarang lebih cinta produk Indonesia, ya. Itu. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, sedikit terkait apa sih itu kegiatan distribusi dan apa kegiatan konsumsi. Nanti kalian akan dikasih permasalahan ya. Ini hanya sedikit menayangkan apa itu kegiatan distribusi dan apa kegiatan konsumsi. Hai, saat jam istirahat di sekolah seperti ini, aku biasanya jajan atau membeli alat tulis di koperasi sekolah. Kamu tahu tidak? Ternyata koperasi yang aku kunjungi ini termasuk kegiatan distribusi loh. Yap, karena koperasi membantu menyalurkan hasil produksi dari produsen alat tulis untuk sampai kepada kita di sekolah, di mana kegiatan distribusi ini dilakukan oleh orang ataupun lembaga untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Dengan kata lain, distribusi itu kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, di koperasi ini menjual produk berupa barang perlengkapan sekolah seperti alat tulis. Kesalahan kita simak tentang perilaku konsumen.
kamu bangun tidur, terus kamu merasa lapar. Ibumu belum masak untuk sarapan. Terpaksa deh, kamu membeli makanan di warung depan rumahmu. Nah, terus kamu membayarnya memakai uang jajan kamu. Dari kegiatanmu ini, kamu sudah terlibat sebagai pelaku ekonomi, di mana ketika kamu membeli makanan, kamu termasuk dalam perilaku konsumsi loh. Seperti yang kamu ketahui, konsumsi itu kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kamu diberi uang 10.000 untuk jajan, kamu membeli es jeruk dan gorengan. Tapi, waktu uang sakumu bertambah menjadi 20.000, kamu akan membeli es jeruk, gorengan, ditambah roti. Ini dinamakan faktor internal pendapatan. Di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Kalau kamu sedang bercermin dan melihat rambutmu yang sudah panjang, kamu termotivasi untuk merapikan rambutmu, yang akhirnya kamu pergi ke salon terdekat untuk memotong rambut. Itu sih dinamakan faktor internal motivasi, di mana motivasi yang ada di dalam diri sendiri yang mendorong melakukan suatu kegiatan. Saat kamu melihat iklan baju di televisi, kamu sangat tertarik pada baju itu. Esoknya pun kamu langsung pergi ke toko tersebut untuk membelinya. Di sini, sikap kamu yang antusias terhadap suatu produk berpengaruh loh dalam meningkatnya tingkat konsumsi. Itu faktor internal berupa sikap dan kepribadianlah yang mempengaruhi konsumsi. Waktu di toko buku, kamu ditawari jika ada produk komik baru, akan tetapi kamu kurang menyukainya dan lebih suka novel. Dalam hal ini, seleramu mempengaruhi tingkat konsumsi. Itu faktor internal selera namanya. Selain faktor internal konsumsi tadi, ada juga faktor eksternal konsumsi. Misalnya nih, di daerahmu ada upacara kebudayaan. Nah, saat menjelang acara tersebut, tingkat konsumsi terhadap barang yang dibutuhkan untuk upacara di daerahmu meningkat. Itu dinamakan faktor eksternal kebudayaan, di mana kebudayaan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakatnya. Kemudian, ketika kamu membeli mangga 2 kg dengan harga 18.000 per kilogram, dan saat harga mangganya naik menjadi 25.000 per kilogram, kamu hanya membeli 1 kilogram saja. Faktor eksternal harga baranglah yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang dikonsumsi akan berkurang. Dan sebaliknya, kamu sebagai konsumen akan mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, bukan? Teori yang menganalisis perilaku kamu sebagai konsumen ini dinamakan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini terbagi menjadi 2 pendekatan loh. Yang pertama, kamu bisa menyebutnya teori atau pendekatan kardinal, di mana kepuasan konsumen dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka, berupa util atau satuan ukuran kegunaan. Misalnya nih, ketika kamu mengkonsumsi es teh, kamu memberikan nilai kepuasan 75. Sedangkan kepuasan yang diperoleh temanmu dalam mengkonsumsi es teh yang sama adalah 85. Yang kedua, teori atau pendekatan ordinal. Dalam teori ini, kepuasan tidak dapat diukur, melainkan hanya dapat dibandingkan. Ketika kamu memperoleh kepuasan mengkonsumsi 1 coklat dan 2 donat itu sama dengan kepuasanmu saat mengkonsumsi 2 donat dan 1 coklat. Nah, itu tadi faktor-faktor dan teori mengenai perilaku konsumsi yang kita pelajari. Semoga bermanfaat ya. Jadilah konsumen yang hemat, karena hemat itu pangkal kaya. Sampai jumpa. Ya, itu adalah kompetensi awal untuk memecahkan masalah ya. Nanti kalian akan mengambil kesimpulan dari permasalahan yang nanti harus diselesaikan. Ayo tuangkan dalam LKPD. Baca dulu.
Iya, tinggal isi itu. Oke, waktunya habis. Silakan kelompok 1 saya persilahkan. Siapa yang caranya bacakan dulu terkait dengan artikel permasalahannya, lalu jawab persoalan-persoalan yang ada di artikel itu apa, ya. Dan kalian menjawabnya. Silakan ke depan. Kelompok 1. Bisniscom Jakarta. Distribusi pangan menjadi sorotan utama Kementerian Pertanian untuk mengendalikan harga pangan di tengah pandemi Corona dan periode Ramadan tahun ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki alur distribusi bahan pangan dengan bekerja sama antar kementerian untuk menyalurkan pangan dari daerah surplus ke daerah yang minim produksinya. Ini perintah Bapak Presiden supaya kita semua kementerian bekerja sama menutup defisit. Artinya tidak ada lockdown dan tidak ada isolasi, tidak melakukan penguncian dan tidak membuat rintangan terhadap distribusi pangan. Kata Syahrul seperti dikutip dari antara Kamis tanda kurung 30 2020. Mentan mengatakan perbaikan distribusi dilakukan antara Kementerian Pertanian. Jadi di sini masalah yang kita temukan berkaitan dengan kegiatan distribusi adalah distribusi pangan menjadi sorotan utama untuk mengendalikan harga pangan di tengah pandemi Corona dan bulan Ramadan. Distribusi pangan, ya. Berarti informasi di atas yang menjadi masalah adalah distribusi pangan. Orang-orang bergaya hidup konsumtif rentan terjerat hutang. Gaya hidup seseorang akan berpengaruh pada kondisi keuangannya. Mereka yang bersikap lebih mementingkan penampilan akan cenderung lebih bergaya hidup konsumtif. Segala cara akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu, termasuk memutuskan meminjam uang. Namun tahukah Anda orang-orang yang tergolong konsumtif ini rentan terlilit hutang? Akan terjadi jika permasalahan itu tidak segera diselesaikan. Kayak hidup konsumtif, terus hutang untuk memenuhi kebutuhan, itu apa tuh? Akan terlilit hutang, ya. Kalau sudah terlilit hutang, apalagi selain itu? Tidak mampu bayar. Terus menumpuk. Nah, hilangnya rasa kepercayaan diri, ya, termasuk kepada orang. Saya ingin kalian ada yang merefleksikan dari kelompok dari kelompok genap dan kelompok ganjil satu orang. Merefleksikan hasil diskusinya. Merefleksikan hasil diskusi itu terkait dengan materi yang ada di kelompoknya masing-masing. Mengulangi gitu apa yang sudah diinikan. Siapa yang mau menyampaikan dari kegiatan? Dari kelompok genap atau kelompok ganjil dulu boleh, terkait dengan distribusi dan konsumsi. Ya, boleh di situ aja berdiri. Siapa? Siapa yang mau menyampaikan? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Ya, boleh. Silakan. Berdiri tuh, berdiri. Iya, apa dari kegiatan distribusi itu apa yang ingin kamu sampaikan? Termasuk dari hasil diskusi apa yang ingin kamu sampaikan?
Pemerintah harus menjaga kestabilan distribusi agar kenaikan pangan dan adanya suatu barang di suatu daerah Hmm? terjamin agar stabil Ya, itu dan ya tidak terus. dan tidak terjadi kelangkaan dan kelangkaan tersebut akan mempengaruhi kenaikan harga barang tersebut. Baik, terima kasih Gifu Plus ya. Ini bagus ini. Pemerintah harus memperhatikan terkait distribusi barang supaya merata, tidak terjadi kelangkaan ya. Oke. Terima kasih ya. Sudah mau meninggal ya. Oke, siapa lagi yang mau merefleksikan? Boleh. Terkait dengan konsumsi ya, silakan. Vidal. Ya. Jadi kita Mau dari diskusinya atau dari materi konsumsinya? sebagai konsumsi, Ya, kita sebagai konsumen harus harus pintar harus pintar. memilih barang Terus dan memilih barang ya, supaya tidak merugi. supaya tidak merugi. Oke. Ada lagi? Sudah. Oh, cukup. Terima kasih ya, Giflo. Saya kira pertemuan ini cukup terkait dengan kegiatan ekonomi, distribusi dan konsumsi. Ini hujan lumayan deras ya. Bapak ucapkan terima kasih. Minimal dari kegiatan ini kalian sudah mulai paham apa itu distribusi, apa itu konsumsi. Begitu pentingnya distribusi dan juga kita harus melek literasi terkait dengan konsumsi supaya kita bisa apa? Lebih ya. Oke, kita bisa melek literasi dan tahu batasan-batasan. Ini kita harus belanja, ini kita tidak belanja. Kita tahu itu. Ya, tidak terjebak hutang. Jangan sampai gaya hidup dilebihkan akhirnya kita ngutang. Hidup sesuai dengan kebutuhan dan sederhana. Ya. Itu terima kasih. Sudah selesai kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Ya, dan kita akan lanjut di materi berikutnya. Jangan lupa itu diisi terakhir. Di checklist saja itu. Lembar refleksi. Silakan kalian masukkan. Lalu dikumpulkan LKPD-nya untuk kita periksa. Ya. Ya. Diisi sekarang, dikumpulkan LKPD-nya untuk diperiksa. Satu menit cukup lah ya merefleksikan. Mengisi refleksi. Satu aja lah ya. Boleh, tapi boleh. Sudah, ya, kumpulkan materinya boleh dibawa pulang, LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan tingkatkan kualitas disiplin. Semoga kalian bisa mendapatkan prestasi yang terbaik di amanah. Ya, hadza minni syukran, astaghfirukum, aqulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pulang ya. Memang hujan. Ya, kumpulkan.